Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral aba wal ummahat wal akhwa wal akhawat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, termasuk nikmat mengakhiri Ramadan kemarin. Karena ini pertemuan pertama, maka saya ucapkan juga tak lupa taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, apa yang kita persembahkan, apa yang kita upayakan di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan, dan juga di luar Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya. Juga tak lupa jamaah sekalian, sebagai pengingat atau juga nasihat untuk diri sendiri, juga Anda sekalian, masih tersisa dari bulan Syawal ini ya, lebih dari 10 hari. Semoga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dengan 6 hari di bulan Syawal. Semoga dengan demikian kita meraih apa yang diisyaratkan oleh Nabi SAW, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti, disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang tahun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada kajian kita yang sempat terhenti sebelum Ramadan, di mana kita telah selesaikan pada waktu itu Asma Allah Al-Kafi. Kemudian kita beralih kepada asma Allah berikutnya, Al-Hayy. Al-Hayyu yaitu zat yang maha pemalu. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, sifat ini pula masuk dalam kamus ataupun kaidah yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu sifatnya. Ya, dalam salah satu sifatnya, sedang dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat, termasuk dalam masalah malu ini. Malu yang tentunya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu yang berbeda dengan malunya makhluk. Pada makhluk saja, antar sesama makhluk, kadar malunya itu beda. Apalagi antara makhluk dengan sang Khalik, tentunya tidak bisa disamakan. Meskipun ya, asma ini Al-Hayy tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun secara ya, langsung atau secara eksplisit dalam Al-Quran tidak ditemukan. Akan tetapi fi'ilnya itu beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Misalnya, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah malu untuk memberikan perumpamaan ya, seperti nyamuk. Al-ayah. Dalam sunnah disebutkan secara terang-terangan atau eksplisit, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau diberitahu bahwasanya ada orang yang mandi tanpa menutup diri, yang mandi tanpa menutup diri, yaitu tadi karena di antara makhluk itu sendiri rasa malunya berbeda-beda. Lalu Nabi SAW naik mimbar, kemudian membuka khutbahnya ataupun nasihatnya dengan puji-pujian kepada Allah. Lalu beliau menyatakan, Innallaha azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a was-sitr fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Di sini Nabi menegaskan bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha Pemalu dan Maha Menutupi. Jadi malunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai yata'adda, bukan hanya pada dirinya, tapi kepada makhluknya yang tidak punya malu pun Allah tutupi. Subhanallah, ya kan? Karena di antara manusia ada yang tidak punya malu, melanggar aturan Allah, melanggar juga kearifan lokal sekalipun, dan dia tidak malu. Namun Allah yang Hayy menutupi hamba-hamba yang begini. Terbukti ya, banyak dari mereka kemudian mendapat hidayah, kemudian sadar dan bertaubat, sadar dan bertaubat atas kesalahan masa lalunya. Dan ini bagian sekali lagi dari sifat Allah Al-Hayy yang Maha Pemalu, yang Maha Malu dan menutupi, sitir. Kita sendiri, misalnya kita sendiri, kalau kita ingat-ingat, kecuali yang dirahmati oleh Allah, misalnya di saat kita melihat
barangkali adik-adik kita atau yang sebaya dengan anak kita di tingkat SMP atau SMA yang bertingkah yang mengalami inhiraf atau penyimpangan pada perilakunya. Mungkin sedikit juga dari tingkah tersebut pernah kita lakukan. Maka kita malu kepada diri kita sendiri setelah kita mencapai umur seperti ini. Ya kan? Setelah kita di atas 30, di atas 40, di atas 50, kita seolah-olah kemudian saking malunya pura-pura tidak melihat. Sahih? Itulah haya. Itulah rasa malu yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan rasa malu pada makhluk itu pun ada yang jibilli, fitri, ada yang dengan takhalluk, dengan ta'allum, dengan ilm. Ada yang memang secara fitrah, ya, terpatri pada diri manusia sifat malu itu tadi. Ada yang dengan pengetahuan, oh iya ini salah, kalau ya melanggar seperti ini berarti mestinya saya malu, dengan ilmu. Dan ya, ini dipahami betul oleh musuh-musuh Islam, sehingga malu yang sifatnya fitrah jibilli ini pun dirusak. Di antara contoh sifat malu yang jibilli adalah bahwasanya mustahil kita yang berakal sehat untuk tidak pakai baju berjalan di tengah jalan, di keramaian. Mustahil. Tetapi oleh musuh-musuh Islam dihiasi dan hendak direnggut atau dicabut sifat malu ini dengan apa? Dengan mode, dengan tren, dengan macam-macam. Ya Pak ya? Baju yang compang-camping seperti habis diterkam serigala. Celananya itu mahal katanya, wallahu a'lam. Tapi dibeli, siapa yang beli? Muslim. Kemana akalnya? Itulah, ya kan? Mencari perhatian yang bukan pada tempatnya, yang tidak pas, ya. Mencari perhatian, jadilah anak yang pintar, ya kan? Jadilah anak yang jenius. Dengan begitu, kalau memang cari perhatian, bukan dengan knalpot dirubah, ya, sehingga mengganggu kaum muslimin dan seterusnya. Maka haya yang seperti ini itu dirusak oleh musuh-musuh Islam, ya kan? Melalui medianya, melalui filmnya, melalui macam-macam, ya. Sehingga terbentuk sekali lagi atau terbungkus dan tercabik malu, rasa malu yang fitrah itu di hati sebagian kaum muslim, mudah-mudahan sebagian kecil. Nah, yuhibbul haya'a was-sitr. Allah mencintai sifat malu dan sifat menutupi sifat malu. Wahai kaum muslimat, wahai ummahat dan istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, Aisyah radhiyallahu anha memberikan contoh tentang haya yang luar biasa, tentang malu yang luar biasa.
Beliau menceritakan bahwasanya ketika di biliknya atau di kamarnya itu terdapat kuburan suaminya dan ayahandanya. Siapa? Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar ya, berdampingan dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Aisyah, saya biasa memakai berganti baju, memakai pakaian rumah, pakai daster mungkin kalau dengan konteks kita. Baik, tapi begitu Umar meminta jatah setelah kejadian yang sudah dikenal dalam sejarah, Umar mengutus putranya Abdullah untuk meminta izin kepada Aisyah agar dikuburkan di sebelah dua sahabatnya. Dan Aisyah ya, dengan berat hati sebenarnya menghadiahkan ya, jatah atau tempat yang dia punya, yang sebenarnya dia impikan untuk dirinya, kepada Umar bin Khattab. Setelah itu kata Aisyah, ketika sudah genap menjadi 3 orang, kata Aisyah, sungguh aku memakai baju seperti ketika aku hendak keluar rumah. Memakai baju sedang beliau di kamarnya seperti hendak keluar rumah. Karena ada siapa? Ada Umar. Sedang Umar di mana? Di dalam tanah. Subhanallah. Ini malu yang luar biasa yang dicontohkan oleh bunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan malu yang demikian inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sahabat juga ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensifati sifat malunya atau menceritakan sifat malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu hayaan, lebih dahsyat malunya daripada gadis yang sedang dipingit. Subhanallah, daripada gadis yang sedang dipingit, yaitu yang gadis yang tidak boleh keluar rumah. Was-sitr, dan menutupi. Makanya Nabi SAW dalam sabdanya yang lain menyatakan, man satara musliman fid dunya satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Karena Allah itu sitir, karena Allah itu maha menutupi kesalahan hambanya. Bahkan dalam hadis juga tentang hisab yaumul qiyamah, bagaimana Allah bagaimana Rasulullah SAW gambarkan bahwasanya sampai-sampai Allah berduaan dengan hamba yang dia sayangi dan menyatakan, atau ketika menghisabnya, bukankah kamu pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian di tempat ini kamu melakukan pelanggaran secara bukan di depan halayak, bukan di depan umum, bukan di depan makhluknya yang lain. Karena as-sittir ini, karena sifat Allah as-sitr. Kemudian setelah muqaddimah ini baru Rasulullah menyatakan, fa idza tasala ahadukum falyastatir.
maka apabila salah seorang dari kalian mandi, hendaklah dia menutup diri. Rasulullah di sini tidak menyebutkan wahai si fulan atau si A si B, kalau mandi itu ditutup. Tidak tunjuk hidung. Dan ini bagian dari petunjuk Nabi SAW dalam membenahi kesalahan personal. Ketika disampaikan ke publik, beliau tidak menyebut pelakunya. Beliau tidak menyebut pelakunya, tapi cukup dengan isyarat yang umum, apabila salah seorang dari kalian, hampir mirip dengan 3 orang yang datang kepada Nabi misalnya, sedang mereka bersemangat dalam berpuasa, dalam seperti hadis yang sudah dikenal. Nah, kembali ke buku mini ini, Al-Hayy berarti zat yang maha pemalu, malu yang sesuai dengan keagungan Allah, dalam kemurahan dan kebaikan, kedermawanan dan kemuliaan. Maksudnya, dalam satu riwayat dari Salman Al-Farisi disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Ta'ala adalah zat yang maha pemalu lagi maha mulia. Dia merasa malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong atau dengan tangan hampa, yaitu tidak dikabulkan doanya. Allah merasa malu. Malunya karena dorongan kedermawanannya dan kebaikannya, ya, bergandengan dengan al-karam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, makna daripada al-hayy sebenarnya secara bahasa juga mengandung 2 makna. Yang pertama adalah al-hishmah, yaitu kesopanan. Adalah kesopanan yang tinggi. Itu maknanya secara bahasa. Kemudian yang kedua, yaitu merupakan lawan katanya al-waqahah, tebal muka atau tidak tahu malu, ya, itu maknanya secara bahasa al-hayy. Nah, sedang bagi Allah berarti meninggalkan semua keburukan dan melakukan semua kebaikan. Itu maknanya secara singkat. Nah, menjelaskan makna dari asma ini, Syekh Muhammad Khalil Harras menyatakan bahwasanya sifat malu bagi Allah adalah sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak seperti makhluknya, yang berarti perubahan sikap dan sifat berkecil hati yang terjadi pada seseorang ketika dia mengkhawatirkan sesuatu aib atau celaan
pada dirinya. Ini yang terjadi pada makhluk. Malu, takut disalahkan kalau sebagai bawahan. Ya. Malu pada makhluk ini yang menimbulkan perubahan pada wajahnya, memerah, ya kan? Kemudian juga menunduk, ya kan? Maka a'rad atau hal-hal yang seperti ini tidak terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian pada makhluk ketika malu, ya kan? Biasanya wajahnya berubah, ya, memerah, kemudian menunduk, ya kan? Kemudian bahkan kabur, ya kan? Mencari jalan lain, kemudian jurus langkah 1000. Nah, itulah malu pada makhluk, tapi itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat malu pada Allah adalah meninggalkan perbuatan yang tidak selaras dengan rahmatnya serta kemahasempurnaan kebaikan dan kemuliaannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu riwayat juga, jadi banyaknya memang untuk menunjukkan malu Allah tidak sama dengan malu makhluknya. Di sini juga disebutkan pada buku kecil ini, Allah malu menyakiti dan menghinakan hambanya, membongkar aibnya, malu untuk menurunkan azab atau menolak permintaan orang yang bermunajat padanya. Nah, itulah malu yang penuh kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah bukan tidak tahu akan pelanggaran-pelanggaran hambanya, akan kecurangan-kecurangan hambanya, akan pencurian-pencurian hambanya. Maha tahu, akan tetapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hayyun sittir, yang hayyun karim, maha malu tapi juga maha dermawan, maha malu tapi juga maha menutupi, sehingga begitu malunya sekali lagi Allah menutupi perbuatan hambanya yang sebenarnya mendatangkan malu, sedangkan hamba tadi memang kehilangan sifat malu sudah sebagian. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Lalu ada 3 orang laki-laki yang datang terlambat. Yang 2 orang datang maju merapat untuk duduk di majelis bersama sahabat yang lain. Ya. Salah seorang dari 2 orang yang merapat itu maju sampai ke depan untuk menempati tempat yang kosong, sedangkan yang kedua duduk di belakangnya, sementara yang ketiga pergi meninggalkan majelis. Lalu Rasulullah SAW begitu selesai menyampaikan nasihat kepada para sahabat bersabda, maukah kalian aku sampaikan tentang keadaan 3 orang ini? Itu 3 orang yang tadi telat. Yang pertama, kata beliau, berlindung kepada Allah dengan bergabung
Awa ilallah fa'awahullah. Orang tadi berlindung kepada Allah dengan bergabung ke majelis Rasulullah, maka Allah pun menerimanya, yaitu merahmatinya. Sedang yang kedua, istahya minallah fastahya Allahu min. Yang kedua, merasa malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Karena tidak langsung maju ke depan, cukup di tempat yang terdekat. Sedangkan yang ketiga, a'rada 'anillah fa'aradallahu an. Yang ketiga sangat disayangkan, berpaling meninggalkan majelis Rasulullah, maka Allah pun berpaling darinya. Sallallahu alaihi ya. Yang ketiga, berpaling dari majelis Rasulullah, ya, berarti berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berpaling darinya. Sifat malu ini, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak bisa diketahui hakikatnya oleh jangkauan pemahaman manusia, tidak pula mampu digambarkan oleh akal-akal mereka. Yahya bin Mu'adz berkata, Maha suci Allah, zat yang ketika hambanya berbuat dosa, maka dia merasa malu. Maka dia merasa malu. Allah merasa malu, sedang hambanya bisa jadi seperti tadi saya sampaikan, tidak malu. Padahal yang dibuat melakukan dosa apa? Pemberian Allah. Ya dengan tangannya, ya dengan kakinya, ya dengan hartanya. Dari siapa? Dari Allah. Justru Allah yang merasa malu, ya. Makanya kemudian tidak membongkarnya, tidak mempermalukannya, memberinya kesempatan untuk bertaubat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini disebutkan Allah mencintai orang-orang yang punya sifat malu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terkenal dengan sifat malunya, sehingga malaikat pun merasa malu kepada Utsman. Sebutkan dalam riwayat bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk santai seperti antum dengan menjulurkan kakinya, ya kan? Kemudian datanglah Abu Bakar. Rasulullah tidak merubah posisi duduknya. Datang Umar, Rasulullah tidak merubah posisi duduknya. Ketika datang Utsman, dikatakan sempat tersingkap sebagian, ya, jasad dari Rasulullah SAW, bukan auratnya. Lalu Rasulullah memperbaiki duduknya, duduk, dibetulkan sarungnya atau ya, bawahannya. Kemudian beliau sambil mengucapkan, ala astahi mimman yastahi minhul malaikah. Tidakkah aku merasa malu dari orang yang malaikat saja merasa malu darinya. Subhanallah, ya. Baik. Malu Allah kepada hambanya adalah jenis malu yang khusus, tentunya tidak mudah dipahami dan dicerna oleh akal manusia, sebab merupakan malunya zat yang maha pemurah, maha baik dan maha dermawan dan maha agung. Karena itu dia benci bila hambanya melakukan maksiat lalu menyebarkannya atau menceritakannya, apalagi membanggakannya. Seharusnya pelaku maksiat ini bertaubat kepada Al-Khaliq dan menutupi dosa tersebut. Ya, sebagian
Dan lagi sebagian hamba seperti itu, tidak punya malu kepada Allah apalagi kepada makhluknya. Tidak ada yang tahu tadinya, bahkan diceritakan sama anaknya. Astagfirullah. Dulu bapak, masya Allah, jagoan. Misalnya, la ilaha illallah, Allah telah menutupinya. Hal itu dari anaknya dia ceritakan. Ini justru mendatangkan dampak tentunya yang luar biasa kepada anak. Wibawa orang tua tadi rontok di mata anaknya. Kemudian juga, bapak begitu, saya juga, ya tidak apa-apa berarti begitu. Ya, membanggakan maksiat tadi juga bisa jadi kepada temannya. Kamu baru 1 botol sudah teler, saya 10 baru. Misalnya, kalau konteksnya dulu ya. Baik. Maka yang demikian tidak sepatutnya tentunya disebarkan, diceritakan, apalagi dibanggakan, karena itu adalah pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru bersyukurlah tidak di waktu itu Allah mencabut nyawa kita atau nyawa dia. Tidak ketika melakukan pelanggaran itu, tapi Allah kasih ulur waktu. Allah berikan ya nafas untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepadanya. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, manfaat beriman kepada asma-Nya Al-Hayy. Yang pertama, mencintai, mengagungkan dan memuji Allah Azza wa Jal sesuai dengan kandungan asmanya Al-Hayy, yaitu sabar, murah hati, pemaaf dan menutupi dosa hambanya. Ya. Kalau orang tua saja sebagai pendekatan, kalau orang tua saja punya sepeda motor, kemudian sepeda motornya dipakai oleh anaknya ya, buat kebut-kebutan, kira-kira marah enggak orang tuanya? Padahal itu anaknya. Taib, kita ini milik siapa? Milik Allah. Disuruh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu sama Allah. Kemudian kita tidak nurut. Justru pemberian itu tangan kita pakai untuk melanggar aturan Allah. Kaki kita tidak gunakan untuk beribadah kepadanya. Maka kalau saja Allah bukan zat yang sabur, yang maha penyabar, sudah diringkes kita. Kayak di sini ya. Murah hati Allah Subhanahu wa taala dan pemaafnya. Kemudian yang kedua, malu kepada Al-Hayy, mengakui bahwa ibadah dan taatnya tak sempurna, masih terlena dalam maksiat atau kesibukan juga. Ya. Sebagai renungan bagi kita, misalnya kemarin di bulan Ramadan, ya, tentunya kita akan mengingat ada waktu-waktu mungkin yang berlalu yang kurang optimal, yang ya terlepas dari kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya tidak ada sempurnanya. Tidak ada sempurnanya. Maka kita hendaklah merasa malu pada Allah Al-Hayy atas kekurangan kita tersebut ya. Yang dikasih dalam sehari 24 jam, yang dipakai untuk ketaatan berapa jam? Separuh? Ada. Sholat berapa? 3 jam? Ada. Ya subhanallah, katakan full 1 jam dari 24 jam itu untuk sholat 5 waktu plus rawatibnya plus
nawafilnya 1 jam, 23 jam terserah kita, subhanallah. Maka kita merasa malu pada Allah kalau yang 1 jam saja kita tidak optimal. Begitu malu yang seharusnya timbul pada diri kita. Yang ketiga, malu pada sesama makhluk bila terlihat melakukan maksiat atau melanggar norma positif atau norma baik di masyarakat. Nah, jangan sampai sekali lagi terbalik, ya, bangga dengan melakukan pelanggaran. Ini ma'kus, fitrahnya terbalik. Berarti hendaknya kita merasa malu ketika melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jatuh dalam maksiatnya. Fa'idha ubtulitum bihadhil qadhurat falyastatir bisitrillah, kata Nabi SAW. Apabila kalian tertimpa bala, terjatuh dalam maksiat, ya, yang kotor-kotor, kata Nabi, qadhurat, Rasulullah sebutkan sebagai qadhurat dosa itu, maka hendaklah berlindung dengan tabir Allah, dengan tabir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan disingkap kejadian itu, jangan diceritakan, apalagi ya, dibanggakan seperti tadi. Nah, itulah sikap yang seharusnya diambil oleh seorang mukmin ketika teruji atau terfitnah dengan maksiat. Hendaklah sekali lagi berlindung dengan tabir Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan, karena waktu juga yang membatasi kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.